Nah, apa tadi SQLite gitu ya. Game yang contohnya di Android itu adalah main game offline gitu ya. Game offline yang biasanya tuh ada tuh yang game yang kalian download yang itu gamenya itu ada punya level-level. Level 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Ada kan gamenya itu yang kalian mainin ada ya. Nah, contohnya kalian buka game, kalian install, kalian download dari Play Store misalnya. Kalian install terus kalian mainin nih game. Game kalian mainin level 1, level 2, level 3 sampai level 10 misalnya kalian main, ya enggak? Kemudian pas level 10 kalian close gamenya. Kenapa? Mungkin kalian ada kegiatan atau keperluan lain misalnya. Suatu ketika kalian main lagi nih, kalian buka lagi aplikasinya, game tersebut. Apakah game tersebut dimulai dari awal lagi? Nah, jawabnya kan enggak. Pasti kalian akan melanjutkan ke level 11, ya enggak? Otomatis level 1 sampai 10 udah tersimpan ke database-nya. Nah, inilah yang disebut dengan database, gitu loh. Dia udah menyimpan data kalian, jadi kalian kalau main game nggak perlu mulai dari level 1 lagi. Kalian lanjutkan aja itu game. Nah, inilah teknologi database sebenarnya. Nah, kalau di game, itu kita menggunakan yang namanya SQLite kalau di Android. Kemudian ada yang namanya SAMPP, MySQL gitu ya. Kemudian ada yang paling terkenal ya di Microsoft Office yang namanya Microsoft Access. Nah, ini apa Microsoft Access? Mungkin selama ini kalian suka buka Microsoft Office. Yang paling kalian suka buka itu paling kan yang trio-trio itu ya, yang trio-trio macan itu ya. Nah, sebenarnya banyak lagi fasilitas Microsoft Office itu. Salah satunya adalah Microsoft Access. Fungsi Microsoft Access adalah ya ini untuk mengelola database tersebut gitu loh. Nah, selama ini mungkin kalian pernah buka ini aplikasi Microsoft Access, tetapi nggak tahu gunainnya gimana gitu ya. Akhirnya kalian close lagi gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari Microsoft Access. Setidaknya kalian mengenal Microsoft Access ini seperti apa. Karena ujung-ujungnya kalian bekerja di pemerintah, pasti kalian akan mengelola data-data masyarakat, data-data rakyat di Indonesia ini ya, penduduknya apa segala macam. Nah, pasti membutuhkan data gitu loh. Makanya kita akan mengenakan Microsoft Access. Nah, untuk kedepannya, kenapa sih Microsoft Access? Kenapa nggak lain, Pak? Karena ini yang lebih basic buat kita pelajari. Nah, contohnya apa sih kenapa harus Microsoft Access? Kalau kita baca, Microsoft Access adalah program keluaran dari Microsoft yang berguna untuk membuat, mengelola basis data atau database. Ya, fungsinya mengelola data intinya gitu ya. Agar apa? Agar data itu terorganisasi dengan baik. Nah, saya minta untuk kalian semua, kalian punya laptop semua ya, pastilah punya. Otomatis di dalam udah punya Microsoft Office kan, ada ya. Kalau bisa Microsoft Office-nya itu coba dicek Microsoft Access-nya berjalan nggak itu. Dibuka dulu coba ya. Nah, Microsoft Access yang kita gunakan kalau bisa versinya adalah Microsoft Access 2010 ke atas deh. Jangan menggunakan Office versi 2007 lagi, jangan ya. Jadi 2010 ke atas, 2010 boleh, 2013 boleh, 15, 16 boleh, karena saya menggunakan Office 2016 boleh. Di atas itu boleh nggak apa? Boleh juga ya. Kenapa? Karena ini hampir mirip semuanya. Yang beda itu di 2007. Karena perintahnya sedikit-sedikit beda, nanti bingung gitu ya. Anjurannya ya udah pakai versi 2010 ke atas. 2016 sangat bagus karena saya menggunakan itu. Nah, untuk ke minggu kedepannya itu kita akan cobakan praktikum dari Microsoft Access. Jadi tolong perhatikan aksesnya udah ready untuk kita gunakan. Nah, praktikum tetap berjalan walaupun kuliah kita hanya di rumah gitu ya. Untuk praktikumnya nanti mungkin saya akan buatkan tutorialnya seperti apa dalam membangunnya. Nah, nanti kalian ikuti, mungkin sederhananya seperti itu. Kalian ikutilah di rumah dengan laptop kalian masing-masing. Bagaimana caranya, nanti bagaimana pengumpulan tugasnya, itu nanti kita lihat ke depannya. Yang penting ada modul kalian ikuti, otomatis kalian bikin sendiri kan nanti jadinya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi ya, nanti ujung-ujungnya seperti apa sih database itu yang bakal kita buat sampai selesai nanti. Ini nih, di dalam praktikum Microsoft Access ada 5 yang harus kita selesaikan gitu loh. Yang pertama kita akan membuat database. Yang kedua kita akan membuat yang namanya tabel. Yang ketiga kita akan mencobakan query. Apa ini query gitu loh. Kemudian kita akan mencobakan membuat form. Nah, kemudian kita akan membuatkan laporan. Nah, 5 poin ini yang harus ada kalian tahu nanti. Jadi Microsoft Access ini akan terlibat ke 5 poin ini nanti. Nah, untuk kedepannya sampai 5 poin ini deh pokoknya kalau nggak salah ya. Paham kira-kira? Tolong disiapkan dulu itu Microsoft Access-nya di laptop masing-masing ya. Untuk ke depan mungkin saya akan melihat
mengirimkan adalah video tutorialnya saja biar kalian ikuti gitu ya. Nah, paham kira-kira? Kalau paham silahkan disiapkan laptopnya, untuk minggu depan kita cobakan bagaimana prosedurnya. Nanti mungkin saya kirim ke Google Classroom atau mungkin ke YouTube, terserah, lihat nanti kondisinya aja ya. Nah, jadi jangan lupa nanti di like, comment, and subbreaker ya. Ya seperti itu kira-kira. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.